Bravo. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya tentunya di channel SM Suara Mandro. Baik teman-teman, di kesempatan video ini ya saya akan berbagi kepada teman-teman sebuah rangkaian atau skematik daripada preamp musik atau input musik. Maaf ya teman-teman, saya sudah hampir 2 bulan tidak membuat video untuk berbagi kepada teman-teman. Nah, jadi di kesempatan ini saya akan berbagi sebuah rangkaian atau layout ya, atau skematik daripada preamp musik. Nah, fungsi dari preamp musik ini adalah sebagai penguat signal yang masuk dari sumber musik ya, yang akan diteruskan ke sebuah power amplifier. Nah, jadi ini sangat diperlukan teman-teman agar performanya lebih maksimal. Nah, jadi tidak mengandalkan kekuatan daripada power saja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa aplikasikan ke semua power amplifier teman-teman. Oke, ini saya menggunakan power amplifier OCL 150 watt. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini saya di video-video sebelumnya saya sudah pernah rakit ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi saya untuk saat ini menggunakan preamp yang daripada modul karaoke ya, yang ini teman-teman, modul karaoke-nya. Nah, jadi saya memutar musik melalui ini teman-teman, modul karaoke ini, input musiknya, kemudian outputnya saya hubungkan ke power OCL ini ya. Nah, jadi ini cukup teman-teman. Jadi ini sudah sangat bagus hasilnya, jernih teman-teman. Nah, jadi saya akan jelaskan ya kepada teman-teman apa yang saya bisa lakukan ya, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin maaf kalau gambarnya kurang jelas atau pencahayaannya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mendengarkan apa yang saya katakan ya. Nah, ini input musik ya, dan ini output musiknya yang akan dihubungkan ke sebuah power amplifier. Oke, input musik masuk atau sumber suara masuk ke potentiometer, dan output dari potentiometer ini kaki tengahnya ya, ini masuk ke resistor. Sebelum masuk ke inputnya di sini ya, masuk dulu ke resistor ya. Ini saya menggunakan 33K teman-teman, dan begitu juga yang untuk input R nya masuk ke potentiometer, outputnya masuk ke 33K. Oke, sebelum lanjut ke sini ya, saya akan jelaskan dulu ini adalah IC preamp atau penguat ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan IC NE5532. Jadi teman-teman bisa menggunakan IC 4558, 4580 maksud saya. Nah, itu bisa teman-teman. Itu untuk cara kerjanya, dan untuk kaki-kakinya sama ya. Nah, sebelum kita lanjut saya akan jelaskan dulu untuk IC NE5532 ini. Nah, kaki satu yang ini teman-teman, ini ada tandanya ya. Kaki 1, kaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kaki 1 ini adalah output, dan kaki 2 input teman-teman. Kaki 3 ground, kaki 4 sumber negatif ya, voltase atau tegangan negatif 15 volt teman-teman. Nah, untuk kaki nomor 5 itu ground, dan kaki nomor 6 ini juga adalah input sama dengan kaki 2. Nah, jadi di sini ada 2 channel teman-teman. Anggap saja ini channel 1, ini channel 2. Nah, jadi terbagi dia teman-teman, terpisah ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah input, dan sedangkan 7 ini adalah output, dan 8 ini adalah plus ya, sumber tegangan 15 volt. Nah, jadi ini adalah tegangan simetris. Nah, jadi di sini adalah rangkaian tegangan simetris. Oke, jadi teman-teman harus tambahkan regulator lagi agar menjadi arus searah ya, atau DC. Ini tidak digunakan untuk arus AC, jadi harus tegangan searah atau DC.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan IC ini. Oke. Nah, ini masuk ke input, ke kaki nomor 2. Ya, masuk ke input kaki nomor 2, dan juga ini masuk ke input kaki nomor 6. Nah, di antara kaki nomor 2 dan kaki nomor 1 dan 2 ini ada resistor ya. Ini sebagai gainnya. Teman-teman bisa semakin besar ininya, semakin besarlah sinyal outputnya. Tetapi apabila ini diganti ya, itu harus teman-teman perhitungkan. Semakin tinggi dia akan nanti semakin besar keluarnya, tapi semakin over, semakin pecah. Nah, jadi di sini saya gunakan 47K, dan begitu juga di sini 47K. Antara kaki 6 dan kaki 7 dikasih resistor 47K. Dan untuk sebagai mengurangi frekuensi liar atau arus-arus liar ya teman-teman. Nah, ini kita seri ya, kita paralel ya antara resistor dan kapasitor. Ini saya menggunakan kapasitor yang ukuran 220 picofarad ya, 220 picofarad. Kalau di bodinya dia tertulis 221 teman-teman. Nah, begitu juga dengan di input R ini ya. Di bagian R ini kita seri kita paralel juga 47K, resistor 47K, dan kapasitor 221, artinya 220 picofarad. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian outputnya ya, dari kaki 1 ini output dan kaki 7 ini output. Ini kita kasih resistor 1K, kita kasih resistor 1K. Nah, kemudian ujung resistor 1K itu masuk ke kapasitor 102 ya, 102. Nah, dan ini di bodinya ya teman-teman, 102, dan juga ini di bodinya 102. Nah, kemudian ujung ini masuk ke ground ya, ujungnya masuk ke ground. Nah, kemudian untuk ini langsung masuk ke sumber power amplifier, masuk ke sumber power amplifier, dan begitu juga yang ini masuk ke sumber power amplifier. Nah, sangat simpel teman-teman. Jadi suara untuk yang dihasilkan lebih maksimal ya, lebih bertenaga, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya tambahkan sedikit ya teman-teman, dari input R dan input L ini ada resistor 22K, dua resistor 22K. Ini fungsinya ya, ini saya hubungkan langsung teman-teman. Ini artinya saya yang dari mono jadi stereo ya, 10K ya, dicabang dibagi. Nah, ini 10K, kemudian masuk ke 10 mikro farad, 25 volt, tergantung teman-teman berapa voltnya, dan masuk lagi ke resistor ya 4,7K ya. Kemudian masuk ke IC PT 2399. Ini sebenarnya adalah IC untuk echo ya, atau reverb teman-teman. Jadi ini hanya sebagai gambaran, teman-teman bisa caranya seperti ini untuk menambahkan echo ya, untuk mic bisa teman-teman ngambil dari sini. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya gambaran saja teman-teman. Skemanya kurang lebih seperti ini untuk di sini. Nah, teman-teman bisa membeli untuk yang echo. Nah, teman-teman bisa outputnya bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, ke sini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penjelasannya semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami ya untuk penjelasannya. Dan ini hasilnya sudah sangat bagus teman-teman, dan hasilnya juga sangat jernih ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini yang bisa dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa screenshot. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Bravo.